Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Dalam kesempatan kali ini, pertama adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Nah, dari sekalian, kali ini kita akan belajar kimia yang berjudul dengan konsep mol ya. Yang sebelumnya sebenarnya sudah kita bahas ya sebelum terjadi libur kemarin ya. Yang pertama, hukum dasar kimia. Jadi kalau hukum dasar kimia itu ada beberapa merupakan hukum dasar yang digunakan dalam stoikiometri. Jadi stoikiometri itu adalah perhitungan kimia. Jadi ada beberapa teori. Yang pertama teori Lavoisier. Lavoisier kekalan massa. Teori Proust perbandingan tetap. Teori Dalton kelipatan berganda. Hukum Gay-Lussac perbandingan volume. Kemudian hipotesa Avogadro. Yang pertama, hukum Lavoisier menyatakan bahwa kekalan massa pada reaksi. Menyatakan bahwa dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Jadi menurut Lavoisier, massa itu kekal. Kalau apa? Kalau kondisinya tertutup, massanya sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap ya, karena terisolasi, nggak ada penambahan dan pengurangan. Teori yang kedua, hukum Proust perbandingan tetap. Proust mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu tetap. Ya. Contohnya adalah Fe2 min Fe2 plus dengan S atau sulfur 2 min dalam membentuk besi sulfida. Perbandingan keduanya berturut-turut selalu 7:4. Jadi dalam pembentukan besi sulfida, apabila terdapat Fe sejumlah 7 gram, sudah pasti terdapat 4 gram ya. Jadi 7:4. Jadi tetap perbandingannya, nggak ada berubah. Kemudian teori yang ketiga, hukum Dalton atau kelipatan berganda. Dalton mengatakan bila dua unsur dapat membentuk dua senyawa atau lebih, unsur pertama massanya tetap. Unsur kedua akan menghasilkan suatu perbandingan bilangan bulat sederhana. Hukum Gay-Lussac dan hipotesa Avogadro. Avogadro ini mengatakan pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang terlibat dalam reaksi perbandingan sebagaimana bilangan bulat sederhana. Avogadro menjelaskan bahwa perbandingan tersebut berlaku pula dalam molekul secara keseluruhan. Pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Jadi sebagai contoh begini, perbandingan volume gas pada kedua hukum ini merupakan koefisien dari reaksi tersebut. Contohnya, jika kalian punya 20 liter nitrogen direaksikan dengan hidrogen, reaksinya pasti nitrogen tambah 3 ya. Kemudian menghasilkan amonia. Nah, di situ kalau kalian lihat koefisiennya, N adalah 1 koefisiennya. Jadi kalau koefisiennya 1 ya. Jadi kalau saya tunjuk misalnya ini ya. Koefisien N1, kemudian koefisien H hidrogen adalah 3. Jadi menghasilkan 2 NH3 atau amonia dengan koefisiennya 2. 2 itu dari mana? Iya, jadi 2 itu di situ jumlah totalnya N adalah 2. Kemudian hidrogennya adalah 3. 3 dikali 2 adalah 6. Kalau kita lihat hasilnya di produk ya, menghasilkan apa?
Iya, sama ya. 2N, kemudian H hidrogennya jumlahnya adalah 6. Dapatnya 6 dari mana? Yaitu kesetimbangan atau koefisien dari reaksi tersebut. Jadi perbandingan koefisien reaksi 1 banding 3 banding 2. 1 adalah N, 3 adalah hidrogen, sedangkan 2 itu berasal dari amonia tadi ya. Dan volumenya pun memiliki perbandingan sama. Jadi volume H2 dan H2 60 liter dan volumenya amonia 40 liter. Konsep mol. Sekarang kita beralih ke konsep mol. Konsep mol. Molaritas adalah teori yang sering digunakan di berbagai reaksi perhitungan kimia. Jadi dalam materi ini kalian tidak boleh lupa ya bahwa ini teori penting dalam reaksi kimia. Mol merupakan suatu satuan yang menunjukkan ukuran jumlah partikel yang ada dalam suatu zat apapun. Nilai mol dinotasikan dengan L yang disebut sebagai tetapan Avogadro. Jadi L adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Contohnya misalnya begini. Massa molar ya, berat molar dapat ditentukan dengan menjumlah AR adalah atom relatif. Kalian bisa lihat pada sistem periodik penyusun atom atau molaritas ya, MR pada senyawa benda. Contohnya begini, CO2 memiliki MR 44 gram per mol karena atom relatif C adalah 12 gram dan AR 16 kalau kalian lihat di sistem periodik. 12 tambah 16 totalnya adalah 44 gram ya. Ya, C-nya adalah 12, kemudian O-nya adalah 2 kali. Berarti apa? 16 Ya, 16 dikali 2 ya. Totalnya nanti menjadi 44. Kita next, lanjutkan. Dengan menggunakan massa molar dan konsep mol, kita dapat mencari massa suatu atom senyawa dapat dirumuskan seperti itu ya. M massa nyata zat, kemudian N kecil jumlah mol, M besar M kecil massa molar air atau MR. Nah, diagram konsep mol. Jadi kalau partikel ke mol itu kita sebut dengan liter ya, dibagi dengan liter. Kalau mol ke partikel itu dikali dengan liter. Mol ke molaritas dibagi dengan volume. Molaritas ke mol dikali dengan volume dan seterusnya. Nanti kita akan lihat pada contoh soal saja. Contohnya begini. Suatu sampel atau cuplikan unsur dapat diketahui mol dan massa zat murni bila direaksikan. Contohnya, kalau kita punya sampel 36 gram, dicuplikan logam magnesium dengan kemurnian 90%, dimasukkan dalam larutan asam nitrat 2 mol. Menurut reaksi 3 mg kemudian dikali dengan HNO menjadi reaksinya seperti itu ya. MgNO3 kemudian ditambah dengan air dan juga ditambah dengan NO gram-gram. AR kalian juga harus tahu dulu AR-nya. AR Mg adalah 24 ya. Kemudian AR dari hidrogen 1 ya, kita sudah tahu bahwa AR dari N adalah 14, AR dari oksigen 16. Kalian bisa lihat di sistem periodiknya. Jawabnya seperti itu. Jawabnya adalah jumlah tadi ya, Mg murni 90%.
dikali 36 dibagi 24 sama dengan 1,35 mol per mol ya. Ya, 36 dari mana? 36 itu ya 36 gram tadi magnesium. Ya. Baik, kita lanjutkan. Teori selanjutnya ya. Teori senyawa dapat digunakan untuk menentukan. Jadi stoichiometri senyawa itu bisa digunakan untuk rumus empiris dan rumus molekul, massa dan kadar unsur dalam senyawa. Rumus kimia senyawa hidrat. Rumus molekul adalah rumus senyawa yang nyata sesuai dengan jumlah atom-atom unsur. Rumus empiris adalah rumus perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun senyawa. Contohnya rumus molekul C6H12O6 mempunyai rumus empiris C2O. Contohnya adalah kita akan menentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa yang mengandung 29,11% ya, D, kita sebut dengan senyawa D dulu ya. Kemudian 40,51 ya senyawa E dan 30,38% F dan memiliki Mr 316. Jadi ARD ini bisa kita analogikan seperti itulah ya. Atom relatif dari atom D 23, atom relatif E jumlahnya 32, atom relatif F itu jumlahnya adalah 16. Jadi tadi saya sampaikan bahwa atom relatif itu bisa dilihat pada sistem periodik. Jadi D bagi E bagi F 29,11% dibagi 23 dari MRD. Kemudian 40,51% ya dibagi dengan 32 atom relatif dari E. Dibagi lagi 30,38% dibagi dengan atom relatif dari F. Nah, totalnya seperti itu ya. Maka rumus empiris dari D2E2F3 bisa disimpulkan bahwa D2E2FA. Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas pada waktu itu ya sebelum kita libur. Demikian pembahasan mengenai konsep mol. Dalam pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai perhitungan pengenceran, kemudian molaritas dalam mencari persenan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.